Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai oleh setiap manusia, apalagi terhadap suami atau istri, anak serta keluarga, termasuk kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pastilah mempunyai tanda-tanda yang baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman dirahmati Allah, ada 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di alam dunia. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia, agar nanti ia terbebas dari balasan Allah di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia, dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia, hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang Allah berikan kepada hamba kecintaannya. Allah mempercepat balasan keburukan hambanya tersebut agar manusia itu segera bertaubat dan memperbaiki kesalahannya yang telah ia lakukan. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan saja terjerumus di dalam lembah dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan kita sendiri, sekaligus sebagai bahwa Allah mencintai hambanya agar kita segera insaf dan bertaubat, karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti sangat pedih dibanding di dunia ini. Di akhirat nanti, seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami beri cobaan pada mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman Allah tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalamnya pasti mengandung rahmat dan hikmah bagi hambanya. Allah mempunyai banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang hamba, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan terjadinya lika-liku kehidupan yang ia jalani di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat, sejahtera, dan lidahnya bertutur baik dan berakhlakul karimah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Asy'ah. Dari Abu Dar melalui hadis Nabi SAW di atas, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki akhlak yang lurus baik dari ucapan dan perbuatannya. Hamba tersebut akan berhati-hati dalam menjalani kehidupannya agar tidak terjatuh ke dalam jurang penuh dosa, dengan sebisa mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Lalu adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga ia mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pemahaman akan ilmu agama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendak kebaikan atas hambanya, maka Allah akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu hayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut. Tentu tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang bersifat hanya sementara saja. Hamba tersebut tak akan gila dan cinta pada dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan menengok kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut ada pada diri kita dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala tersebut dan bersabarlah atas ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeret kita kembali pada jalan lurusnya. Jika tidak, maka kita mesti khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampunan serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali padanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.